Saudara dan saudari pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini Senin 13 September tahun 2021, kita merefleksikan Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Para saudara dan saudari pencinta insan yang terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perwira di Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang terletak di Israel bagian utara, tepat di dekat tepi Danau Galilea. Kota ini diberkati dengan begitu banyak mujizat. Di tempat inilah dahulu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi kota yang diberkati dengan berbagai mujizat itu kini tinggal puing-puing. Keajaiban-keajaibannya telah runtuh, sama seperti kota Korazim dan Betsaida, kota Kapernaum dikutuk. Karena meskipun Tuhan melakukan karya-karya ajaib di sana, namun penduduknya tetap saja keras hati dan kurang percaya. Iman yang kokoh dan kerendah hati justru datang dari seorang perwira Romawi. Dia bukan orang Kapernaum asli, tetapi dari Roma. Dalam Injil hari ini, perwira Romawi itu datang kepada Yesus dengan iman yang teguh. Ia sedang gelisah karena hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap hambanya yang sakit itu. Karena itu, dengan iman yang teguh, dia menyerahkan kegelisahannya pada Tuhan. Dan akhirnya, hambanya yang sakit itu sembuh total, tanpa obat apapun. Itulah iman. Iman membuat mujizat itu nyata. Iman membuat perwira Romawi itu bahagia dan bebas dari kegelisahan. Para saudara dan saudari pencinta insan yang terkasih, kenapa ada orang-orang Katolik yang selalu bahagia, sementara ada juga orang Katolik yang selalu gelisah? Jawabannya, karena orang-orang Katolik yang bahagia itu mempercayakan seluruh hidup mereka pada Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh kegelisahan mereka pada Tuhan. Mereka juga mendasarkan kebahagiaan pada kekuatan Tuhan.
Sementara orang yang selalu gelisah adalah orang yang kurang percaya pada kekuatan Tuhan. Mereka mendasarkan kebahagiaan pada kekayaan, pada jabatan, pada relasi, dan hal-hal duniawi lainnya. Puing-puing Kapernaum adalah peringatan bagi orang-orang seperti ini. Sama seperti kota Kapernaum, orang-orang ini akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Tetapi setiap orang yang sungguh percaya pada kekuatan Tuhan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Meskipun badai melanda, rumah itu akan tetap kokoh. Para saudara dan saudari pencinta insan yang terkasih, marilah menyerahkan seluruh persoalan dan kegelisahan kita pada Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan terjadi pada diri kita. Saat kita terbentur dengan persoalan-persoalan hidup, saat hati terasa gelisah dan gundah gulana, carilah Tuhan, jumpai Dia, dan ceritakan dengan tulus semua kekhawatiran yang kita miliki. Percayalah, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.